Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari kami. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Yoga Pangestu, MPM 21220013 dan rekan saya. Saya Widya Arundatama, MPM 21220026. Saya Madia Yusufasari, MPM 21220009. Dan saya Yuni Hawiatulana dengan nama MPM 21220001. Materi pembahasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama peristiwa Bandar Besti, kedua peristiwa Dejingkol, dan yang ketiga yaitu peristiwa Kanigoro. 3 peristiwa tersebut akan dibahas oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Peristiwa Bandar Besti. Sebelum terjadinya gerakan 30 September tahun 1965 yang meletus di Jakarta, ternyata terjadi aksi berdarah di tanggal 14 Mei 1965 di Sumatera Utara yang dilakukan oleh organisasi Sayap PKI. Organisasi itu terdiri dari Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerakan Wanita Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 orang. Seorang anggota TNI berpangkat pembantu Letnan 1 yang dikenal sebagai Letnan Sujono menjadi korban tunggal dalam tragedi yang dinamakan peristiwa Bandar Besti. Nama peristiwa tersebut diambil berdasarkan nama lokasi yang merupakan perkebunan karet milik Perusahaan Perkebunan Negara 9 Bandar Besti atau sekarang PT PN 3 Bandar Besti. Beberapa hari sebelum peristiwa terjadi, diketahui sedang ada aksi massa sepihak yang dilakukan oleh organisasi Sayap PKI, yaitu BTI, PR, dan Gerwani. Mereka berkumpul di Balai Sumbersari untuk mengadakan perbincangan hingga mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk merebut kembali lahan pertanian yang sudah diambil alih. Organisasi Sayap PKI melakukan aksi sepihak ini karena ingin menguasai tanah negara di berbagai daerah di Indonesia. Dengan asas ini ingin menegakkan hak para petani. Mereka melancarkan aksinya dengan menanam ubi, pisang, jagung, dan yang lainnya di lahan perkebunan Bandar Besti. Dalam melancarkan aksinya, masa PKI diberikan perlengkapan tani yang kemudian dijadikan sebagai senjata untuk melancarkan aksinya apabila terjadi perlawanan dari aparat pemerintah. Berdasarkan kronologi, saat itu Letda Sujono yang sedang melakukan tugas patroli di perkebunan dengan traktor terjebak di sebuah kubangan lumpur. Kemudian, beliau mengajak ketiga rekannya untuk mengecek lokasi terjebaknya traktor tersebut agar dapat dievakuasi. Sekembalinya mengecek traktor, Letda Sujono melanjutkan tugasnya berpatroli di sekitar kendaraan operasionalnya tersebut. Di saat yang sama, Letda Sujono melihat keberadaan beberapa warga sedang bercocok tanam di lokasi yang seharusnya sudah tidak diperbolehkan. Lalu Letda Sujono bermaksud untuk menghentikan aksi tersebut. Karena peringatan yang diberikan oleh Letda Sujono tidak dihiraukan massa, mereka tetap menanam dan bahkan salah seorang di antaranya merampas helm milik Letda Sujono. Karena perbuatan yang dianggap meremehkan tersebut, Letda memukul pelaku dengan tongkatnya. Tidak terima akan sikap itu, pelaku memarahi dan seorang lainnya kemudian memukul Letda dari belakang hingga ia tersungkur. Kemudian ada massa mengeroyok Letda Sujono yang tak berdaya dengan cangkul dan alat tani lainnya yang sedang mereka gunakan, hingga Letda Sujono akhirnya meregang nyawa. Sadar Letda Sujono lama belum juga kembali, aparat lainnya pun berpatroli menyusul. Aparat menyaksikan Letda Sujono yang tengah dihujami peralatan tani oleh massa PKI sembari bersorak gembira atas aksi sadis tersebut. Ketiga rekan Letda Sujono pun lari menyelamatkan diri sekaligus melaporkan yang dilihatnya atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Beberapa waktu kemudian, polisi mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan beberapa anggota PKI yang masih berada di sekitar lokasi. Kemudian jasad Letda Sujono dibawa ke Rumah Sakit PT PN 4 Kebun Laras untuk selanjutnya dimakamkan. Peristiwa tragis ini terdengar hingga ke ibu kota dan membuat Jenderal Ahmad Yani menjadi murka. Ia kemudian memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Berbagai aksi PKI yang menunggangi kaum buruh dan tani ternyata sudah banyak memakan korban,
Bukan hanya 7 jenderal dan anggota TNI Angkatan Darat saja, tetapi juga sipil dan para ulama di berbagai daerah di Indonesia. Letda Sujono kini menjadi pahlawan revolusi bersama 6 jenderal dan 1 perwira yang menjadi korban saat peristiwa G30S di Jakarta. Di lokasi kejadian, dibuatlah sebuah monumen yang dinamakan dengan Tugu Letda Sujono untuk mengenang peristiwa Bandar Betsi. Selanjutnya ada peristiwa Dejengkol. Peristiwa Dejengkol pada dasarnya merupakan konflik perebutan tata ruang antara pihak pabrik perkebunan penataran Dejengkol dengan para petani dan buruh di bawah naungan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI. Dejengkol sendiri diambil dari nama di mana peristiwa tersebut terjadi, yaitu Dusun Dejengkol, Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Konflik ini bermula pada pertengahan tahun 1960-an. Tanah dan ladang di sekitaran area perkebunan Dejengkol yang sebelumnya kosong, akibat dari peristiwa penghancuran pada masa agresi militer II, mulai dijadikan area bertani oleh masyarakat sekitar. Atas aksi provokasi dan isu yang semakin menyebar di berbagai wilayah sekitar, memunculkan peristiwa-peristiwa genting yang kita kenal sebagai peristiwa Dejengkol pada tahun 1961. Aksi demo pada kurun waktu 1960 hingga 1961, penduduk dari kalangan petani maupun buruh yang bergabung dalam BTI dan Sarbupri melakukan berbagai aksi untuk menolak Undang-Undang Pokok Agria atau UUPA yang telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 1960. Selanjutnya, aksi penembakan. Aksi ini terjadi pada 15 November 1961 di Dusun Simbar, sehari sebelum peristiwa penembakan para anggota PKI, telah banyak berkumpul di sekitar perkebunan penataran Dejengkol. Materi selanjutnya yaitu peristiwa Kanigoro. Desa Kanigoro terletak di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, 16 km dari pusat kota. Sejarah Indonesia lebih mengenalnya sebagai tempat terjadinya peristiwa Kanigoro. Dalam historiografi Orde Baru, peristiwa Kanigoro diingat sebagai bukti kekejian Partai Komunis Indonesia atau PKI kepada umat Islam. Bahkan lebih dikenang ketimbang peristiwa Tanjung Priok 1948. Peristiwa Kanigoro meletus di awal era yang disebut Bung Karno sebagai tahun Urea Pericosolo atau penyerempatan bahaya pada tahun 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, yaitu sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri, yang mana ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia, yang mana melakukan pemukulan terhadap seorang guru dan murid-muridnya, dan mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran, serta ancaman pembunuhan terhadap peserta training. Massa juga melakukan pelecehan seksual dan perampasan harta benda barang-barang dari peserta training tersebut. Semua laki-laki diikat dan dibawa ke arah timur melalui jalan yang di tengah-tengah sawah. Demikianlah materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.